Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat? Baik, Bu. Alamin. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Terima kasih Raffi sudah memulai membacakan doa, memimpin doa pelajaran hari ini. Semoga dengan diawali doa, diawali dengan bismillah, proses pembelajaran kita hari ini lancar. Sebelum memulai, Ibu akan mengecek terlebih dahulu kameranya sudah on semua. Sudah ya, kemudian mic-nya juga sudah di-unmute. Baiklah, siapa yang tidak hadir hari ini ya? 2 orang saya sepertinya ya, Novi dengan Kaisya. Semoga yang sakit dapat diberi kesehatan kembali. Kemudian yang tidak hadir hari ini mudah-mudahan segera hadir ya di ruang Zoom ini. Baiklah, ada yang masih ingat tidak pembelajaran minggu lalu itu apa? Bu. Siapa? Gilang ya? Silakan Ya, Gilang. Ingat tidak kemarin kita belajar tentang apa, Gilang? Kalau nggak salah belajar tentang itu, Bu, menulis puisi sesuai dengan unsurnya. Berarti kemarin kita sudah belajar menulis puisi sesuai dengan unsur-unsurnya. Hanya sebagai motivasi kalian saja, apa sih yang akan kita pelajari nanti gitu. Ibu ini sebagai stimulus ya, stimulus saja video ini. Silakan kalian simak, kemudian kalian amati apa sih yang terdapat dalam video ini. Selamat menyaksikan atau selamat mengamati anak-anak Ibu. Saya akan membahas tentang pencuri uang negara alias koruptor. Kalian melihat video itu, videonya namanya video apa itu, Nak? Ada yang tahu nggak itu video apa? Saya, Bu. Apa? Video anekdot. Video anekdot. Stand up comedy. Sampaikan sama siapa? Bu Ode tadi ya. Itu stand up comedy. Nah, stand up comedy tersebut jika dituliskan dalam sebuah teks, kalau ini kan bentuknya itu kan tadi video. Tapi kalau dalam bentuk teks itu betul yang kata oleh Wak Ode tadi. Kalau namanya itu teks anekdotnya. Sekarang Ibu akan menyampaikan tentang tujuan pembelajaran kita hari ini apa. Tadi kalian juga sudah menyampaikan bahwa pembelajaran kita hari ini adalah tentang teks anekdot. Capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini. Tujuan pembelajaran yang pertama, setelah pembelajaran peserta didik mampu menganalisis struktur teks anekdot dengan tepat. Dan yang kedua, setelah pembelajaran peserta didik mampu menganalisis kebahasaan teks anekdot dengan tepat. Kebahasaan teks anekdot. Kalimat yang pertama adalah kalimat langsung dan tidak langsung yang pertama. Yang kedua, kata hubung kronologis. Yang ketiga, apa yang ketiga? Penunjuk waktu lampau. Oke, siap. Yang keempat, Pertanyaan retoris. Yang kelima, Majas sindiran. Ironi. Ironi, sinisme, sarkasme. Baik. Nah, nih majas sindiran sebagai ciri teks anekdot adalah terdapat sindirannya tapi bisa halus, ironi, sinisme dan sarkasme. Terakhir, apa ini? Tata kerja material. Tata kerja material. Oke. Orientasi adalah bagian anekdot yang berisi pengenalan kondisi atau karakter tokoh. Penggambaran hal-hal terkait dengan apa, kapan, di mana, siapa, mengapa, bagaimana, dan gambaran tentang masalah yang akan dihadapi tokoh. Komplikasi berisi masalah yang dihadapi tokoh. Pada bagian ini, penulis menyampaikan puncak cerita yang mengundang tawa sekaligus kritikan terhadap topik yang diangkat. Evaluasi berisi komentar terhadap isi atau pesan dari fenomena yang telah diceritakan. Silakan menikmati tontonannya, tapi sambil ditelaah strukturnya, termasuk struktur apa saja, orientasinya yang mana, kompleksikannya yang mana, evaluasinya yang mana, kemudian kebahasannya ada tidak dalam teks ini. Selamat menonton ya. Apa ya? Oh, kursi goyang. Sudah melihat? Sudah, Bu. Kalau sudah melihat, nah tadi ceritanya mengenai apa?
DPR. PR, Bu. DPR. DPR. Kenapa DPR-nya itu tadi? DPR yang lupa ingatan, Bu. Nah, di sini langkah kerjanya adalah diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk menganalisis struktur dan kebahasan anekdot dan bukti kutipannya. Nggak tahu ya, Bu. Gimana diskusinya? Ada yang ditanyakan? Nggak ada, Bu. Oke, tidak ada. Bentar ya diskusinya ya. Lagi diskusi apa jadinya tadi? Ya, Bu. Kaidah kebahasan, Bu, lagi nyari Kebahasaan. tata kerja material. Jadi kita akan melanjutkan diskusi minggu kemarin, akan Ibu masukkan ke ruang breakout room. Sebelum kita masuk ke breakout room, coba kita tangannya digini dulu. Kayaknya agak lemes sebelum kita masuk ke ruang kecil ya. Tapi Rifat kayaknya bahagia sekali ya, senyum-senyum dari tadi Bu lihat itu. Fat bahagia ya Fat ya. Oke, kita tepuk semangat berarti ya. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Mas. Semangat. Semangat. Masih semangat kan? Masih. Oke, kita masuk ya. Kita masuk ke ruang breakout room. Ini apa namanya? Di WA. Mana? Apanya tuh? Bagaimana diskusinya? Ada yang ditanyakan? Ini lagi diskusi, Bu. Bagaimana diskusinya? Ada yang perlu ditanyakan? Bu, untuk konjungsi kronologis itu lalu termasuk kan, Bu? Lalu. Iya. Sedang berdiskusi? Ya, Bu. Iya. Sudah ditentukan teksnya? Sudah. Teks yang mana yang kamu pilih? Yang ketiga. Yang ketiga. Judulnya apa itu? Teks anekdotnya. Tentang kursi DPR. Kursi DPR. Baik. Bahas tugas, Bu. Oke, bagaimana? Ada kesulitan? Nggak ada, Bu. Tidak ada. Mau nanya, Bu. Oh, silakan, Mas Chandra. Silakan bertanya. Ini tuh cuma nyari struktur teksnya doang kan ya, Bu ya? Sama kayak kebahasaan. Sama kaidah. Ya, tapi untuk kamu fokus dulu saja ke strukturnya. Nanti kalau udah selesai strukturnya, baru ke bahasanya dicari. Sudah 15 menit di ruang breakout room. Diskusinya sudah selesai. Kita akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kalian. Tadi sudah sepakati presentasinya itu kelompok 1 terlebih dahulu, baru kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kita mulai presentasinya. Nah, kita mulai presentasinya, silakan. Yang kelompok 1 terlebih dahulu, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Nah, untuk kelompok 1 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1, Raffi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ingin mempresentasikan tentang teks anekdot yang berjudul Sering Terlambat Sekolah. Di sini saya sudah mendapatkan hasil dari diskusi yang sudah dilakukan. Yang pertama, di sini kami menganalisis struktur teks anekdot. Di bagian struktur teks anekdot yang berjudul Sering Terlambat Sekolah, ada orientasi yang pastinya. Struktur teks anekdot terdapat 3 poin, yaitu ada orientasi, komplikasi, dan juga evaluasi atau disebut kode juga bisa jadi. Orientasi dalam KUHP dalam anekdot ini terdapat pada paragraf 2. Bukti kutipannya ada saat sesi tanya jawab, tiba Ali bertanya kepada Pak dosen, apa kepanjangan KUHP, Pak? Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkan kepada Ahmad. Kutipannya bertanya pada kalimat saat sesi tanya jawab, tiba Ali bertanya. Yang kedua, menjawab pada kalimat dengan tegas Ahmad menjawab. Dan yang ketiga, memberikan pada kalimat seorang dosen Fakultas Hukum sedang memberikan kuliah hukum pidana. Komplikasi. Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkan kepada Ahmad. Dengan tegas Ahmad menjawab, kasih uang habis perkara, Pak. Mahasiswa yang tertentu tertawa, sedangkan Pak dosen hanya menggeleng-geleng kepala serta menambahkan pertanyaan kepada Ahmad. Jadi ada 3 struktur teks anekdot. Nah, yang pertama orientasi.
sih di bukti ada di suatu siang ada dua bocah yang tengah bercanda di bawah pohon rindang. Sampai Bagus tertawa. Meski lucu tapi jawabanmu salah. Lalu ada di komplikasi. Komplikasi bukti kutipannya ada di antara mulai dari kursi apa ya? Lalu Bagus menjawab jawabannya adalah kursi DPR. Baiklah, silakan ada yang mau berkomentar dari penampilan kelompok. Saya Bu. Silakan. Menurut pendapat saya, hasil diskusinya sudah bagus, namun kekurangannya ada di kekompakan anggotanya, Bu. Terima kasih Mas Adi atas komentarnya. Baiklah, kalau begitu tadi penampilan dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah luar biasa menurut Ibu. Sudah jago-jago, sudah hebat-hebat, ternyata hasilnya juga sudah bagus. Diskusinya sepertinya berjalan dengan lancar sehingga mendapatkan hasil yang luar biasa bagusnya. Ada yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Tadi kita sudah membahas tentang teks anekdot, ada strukturnya, yaitu ada orientasi sebagai pengenalan tokoh, tempat dan latar. Kedua ada komplikasi, itu tempatnya masalah-masalah muncul. Yang terakhir itu ada evaluasi, yaitu memuat akhir cerita. Lanjut dari yang tidak jawab tadi, ada sisa 3 lagi Bu pembahasannya, yaitu yang selanjutnya ada majas. Majas itu ada 3 Bu. Iya, silakan. Ada apa saja? Majas ironi, sarkasme, dan sinisme. Oke. Sudah? Yang selanjutnya ada lagi Bu, pertanyaan retoris. Oke. Yang terakhir ada penunjuk waktu lampau. Baiklah, kita akan melakukan evaluasi atau asesmen sumatif. Nanti kalian kerjakan soalnya berkaitan dengan struktur teks dan kebahasaan di Google Form ya. Linknya akan Ibu kirim di grup WhatsApp dan juga di kolom chat. Sudah selesai berarti mengisi linknya, nanti hasilnya akan Ibu share di grup. Hasil asesmen sumatifnya kalian mendapatkan angka berapa dari asesmen ini untuk menandakan kalau kalian sudah paham dengan materi hari ini dan bahagia dengan pembelajaran hari ini. Ibu minta senyumnya coba. Senyumnya itu tanda bahwa kalian sudah paham dan juga sudah dan bahagia pembelajaran hari ini. Pembelajaran selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang menulis teks anekdot. Baiklah, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Silakan KM dipimpin doanya untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Baik, karena kita sudah berada di penghujung acara, marilah penghujung kita pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Ya. Sudah, terima kasih Raffi. Kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Kita beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita pembelajaran hari ini kita beri tepuk tangan dengan semangat, diawali dengan semangat dan diakhiri juga dengan semangat. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.